Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Annyeonghaseyo, selamat berjumpa lagi, selamat bergabung di Hanguk Channel. Yang mana di channel ini kita belajar untuk mempelajari tata bahasa Korea atau grammar bahasa Korea. Meskipun kita bukan pujangga yang pandai merangkai kata, namun setidaknya kita belajar tata bahasa untuk bisa berbicara. Nah kawan-kawan, di kesempatan kali ini materi pembahasan kita yaitu tentang do, ya, tentang do. Ini pada video yang dahulu saya sudah sudah menjelaskan tentang do, akan tetapi khusus untuk partikel yang dihubungkan dengan kata benda, ya, yang dulu itu sudah saya bahas. Akan tetapi untuk pembahasan di kesempatan kali ini yaitu pembahasan tentang do yang kita gabungkan komplit, ya, kita gabungkan dengan kata kerja atau kata sifat, dan nanti juga ada tambahan untuk kata benda juga. Jadi untuk pembahasan do untuk kesempatan kali ini yaitu pembahasan do yang lengkap, yaitu ketika digabungkan dengan kata benda, kata kerja atau kata sifat, dan juga nanti ada kata benda, ya. Kita singgung sedikit atau kita berikan keterangan sedikit do yang digabung dengan kata benda juga. Langsung saja lebih jelasnya penjelasan tentang do langsung kita bahas berikut ini. Jadi teman-teman, untuk pembahasan kesempatan kali ini yaitu kita membahas tentang do, ya, do atau do. Ini biasanya kita mengartikannya yaitu pun atau meskipun, atau bisa diartikan lagi dengan menggunakan arti seperti ini, terlepas dari apakah titik-titik, atau bahkan jika titik-titik, seperti itu. Terserah nanti yang lebih pasnya yang mana atau yang lebih sesuai yang mana, silahkan artikan sesuai dengan bentuk kalimatnya, ya, yang artinya seperti ini, ya. Bisa dipilih pun atau meskipun, terlepas dari apakah titik-titik, atau bahkan jika titik-titik, seperti itu. Dan untuk fungsinya, untuk do ini fungsinya ketika masuk dalam kata kerja, ya, dalam kata kerja atau kata sifat, fungsinya adalah menunjukkan bahwa situasi atau hal dalam klausa kedua terjadi atau dilakukan terlepas dari tindakan atau keadaan yang dijelaskan pada klausa pertama. Jadi seperti yang sudah-sudah, untuk do ini juga sebagai bentuk penghubung. Ada dua klausa, ada klausa pertama dan klausa kedua, kemudian dihubungkan dengan menggunakan do. Yang mana untuk klausa yang situasi atau hal yang pada klausa yang kedua ini dilakukan atau terjadi, ini terlepas dari keadaan yang dijelaskan pada klausa pertama. Jadi tidak peduli klausa pertama itu keadaannya bagaimana, untuk klausa keduanya tetap akan terjadi atau dilakukan suatu tindakan yang ada pada klausa kedua. Lalu rumusnya, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bentuk-bentuk kalimatnya atau keterangannya, nanti saya juga akan menjelaskan spesifikasi atau lebih detail tentang pengertian do, ya. Tapi kita tuliskan rumusnya dahulu. Untuk rumusnya, penggunaan do yaitu kata kerja dan juga kata sifat, ya. Bisa kata kerja atau kata sifat plus do, ini untuk kata kerja atau kata sifat yang berakhiran vokal a atau o. Lalu kata kerja atau kata sifat plus do, ini untuk kata kerja atau kata sifat yang berakhiran vokal selain a atau o. Lalu untuk kata kerja atau kata sifat yang berakhiran hada, yaitu dengan menggunakan rumus kata kerja atau kata sifat plus hedo, seperti ini, ya. Jadi misalnya contohnya seperti ini, contoh yang kata kerja yang berakhiran vokal a, ya, atau kata sifat, ya, boleh. Kada misalnya, ini yang vokal, berarti menggunakan rumus adu. Jadi kada plus adu menjadi kadu. Lalu untuk yang kata benda, kata kerja yang berakhiran selain vokal, ya, selain vokal a atau o, ya, dan juga termasuk konsonan seperti ini. Mokda yaitu menggunakan odo. Mokda plus odo menjadi mokgodo. Lalu untuk kata kerja yang berakhiran hada, yaitu contohnya pikun hada plus hedu, hadanya itu berubah menjadi hedu, ya. Pikun hada
plus hado sama dengan pikun hedo. Jadi hadanya berubah menjadi he. Kemudian plus do ya, pikun hedo. Nah teman-teman, dan berikutnya kita akan membahas tentang spesifikasi dari penggunaan do itu sendiri. Nanti kita akan membahasnya lebih detail tentang penggunaan do yang pada kalimat yang digabungkan dengan kata kerja, ataupun juga nanti kita akan membahasnya juga ketika digabungkan dengan kata benda. Bagaimana spesifikasi lebih detailnya tentang penggunaan do, langsung saja kita bahas berikut ini. Nah, di sini kita akan membahas tentang detail-detailnya penggunaan tentang do ya. Ada spesifikasi, beberapa spesifikasi tentang penggunaan do. Jadi kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, ado atau odo ini digunakan saat situasi pada klausa kedua ini lebih diutamakan daripada keadaan pada klausa pertama. Jadi apapun yang terjadi di klausa pertama ini akan dilakukan sesuatu hal di klausa kedua ya. Jadi klausa keduanya ini lebih diutamakan. Langsung saja kita berikan contohnya agar mudah untuk dipahami. Contohnya misalnya seperti ini. Sukjeka manado baben moku heajo, meskipun PR-nya banyak harus tetap makan. Seperti ini ya. Jadi klausa yang pertama yaitu PR-nya banyak. Kemudian untuk klausa yang kedua ini adalah baben moku heajo. Jadi harus makan nasi. Ya, harus makan nasi ini adalah lebih diutamakan daripada klausa yang pertama yaitu PR-nya banyak. Jadi meskipun PR-nya banyak, yang diutamakan yaitu baben moku heajo. Harus tetap melakukan makan ya, makan nasi. Seperti itu. Ini maksudnya yang ini ya, tentang spesifikasi yang digunakan untuk do ini saat situasi pada klausa kedua ini lebih diutamakan daripada klausa yang pertama. Jadi seperti ini. Contoh yang berikutnya, ibki sirodo hanbon ibo bosyo, tidak suka memakai pun cobalah untuk memakai. Untuk klausa yang pertama ini adalah ibki sirohada. Sirohada ini tidak suka memakai. Kemudian untuk yang klausa kedua ini hanbon ibo bosyo, cobalah untuk memakai. Jadi untuk memakai, perintah untuk cobalah memakai ini lebih diutamakan daripada tidak suka. Walaupun tidak suka berarti lebih diutamakan untuk cobalah untuk memakainya. Jadi maksudnya klausa yang kedua ini lebih diutamakan daripada klausa yang pertama. Kita ulangi, ibki sirodo hanbon ibo bosyo, tidak suka memakai pun cobalah untuk memakai. Ya, seperti ini maksudnya mengutamakan apa yang ada di klausa kedua. Kemudian untuk spesifikasi yang kedua yaitu ado atau odo ini dapat ditekankan maknanya dengan menambahkan amuri ya. Ini untuk menekankan makna dari penggunaan do itu sendiri, maka ditambahkan amuri di depan kata kerja atau kata sifat. Dan ini penggunaan amuri ini dapat memberikan ekspresi makna. Kalau untuk kultur bahasa kita ini kita bisa mengartikannya tidak peduli seberapa titik-titik, seperti itu ya. Jadi pengertiannya ini lebih menekankan maknanya ketika menggunakan amuri. Jadi nanti ketika menggunakan amuri ini rumusnya seperti ini ya. Amuri terus kata kerja atau kata sifat plus do. Kemudian untuk penekanan maknanya nanti bisa juga menggunakan rumus seperti ini yang kedua, yaitu kata kerja plus do terus kata kerja do. Jadi seperti diulang seperti itu ya. Do terus ada lagi do, seperti itu. Jadi ada pengulangan yang menggunakan do. Ini gunanya untuk untuk memberikan penekanan maknanya. Jadi kayak diulang, kemudian juga bisa menggunakan amuri. Ini untuk menekankan makna dari penggunaan do tersebut. Langsung saja kita contohnya yang menggunakan amuri. Contohnya seperti ini. Amuri 힘들어도 가족을 생각하면 참을 수 있어요. Tidak peduli seberapa sulit, jika memikirkan keluarga, maka saya bisa menahannya. Jadi di sini ada kata amuri, kemudian menggunakan do ya. Seperti rumusnya tadi, amuri terus kata sifat atau kata kerja tambah do. Ini untuk menekankan makna dari penggunaan do tersebut. Jadi kita bisa mengartikannya tidak peduli seberapa titik-titik. Kalau di sini amuri 힘들어도 tidak peduli seberapa sulit pun 가족을 생각하면 참을 수 있어요. Jika memikirkan keluarga, maka saya bisa menahannya.
Nah, terus contoh lagi yang kedua, Amuri jiban iro hedo keti opsoyo. Tidak peduli seberapa banyak pekerjaan rumah pun tidak ada akhirnya. Sini juga menggunakan amuri, kemudian do. Amuri jiban iro hedo, tidak peduli seberapa banyak pekerjaan rumah pun keti opsoyo, tidak ada akhirnya. Seperti itu ya. Ini lebih menekankan maknanya, maka kita menggunakan arti tidak peduli seberapa banyak titik-titik. Kalau tidak kita mengartikan seperti ini juga boleh, tetapi maksud dari penggunaan amuri ini adalah untuk menekankan makna yang terkandung dari do tersebut ya. Intinya seperti itu. Kita tidak menggunakan tidak peduli seberapa titik-titik juga boleh. Langsung kita misalnya amuri jiban iro hedo, banyak pekerjaan rumah pun itu juga boleh sebenarnya. Yang penting penggunaannya amuri ini fungsinya adalah untuk menguatkan makna dari kandungan makna tersebut yang menggunakan do. Lalu kemudian untuk yang menggunakan rumus yang seperti ini ya, yang seperti diulang tadi, ado seperti itu ya. Ini kita contohkan seperti ini. Contoh yang menggunakan pengulangan do. Jiban iro hedo keti opsoyo. Meski pekerjaan rumah aku lakukan pun, aku lakukan juga tidak ada akhirnya. Ya, kata-katanya seperti yang tadi, akan tetapi ini yang menggunakan pengulangan do ya. Jiban iro hedo keti opsoyo. Jadi seperti ini, keti opsoyo ini menggunakan bentuk rumus yang ado atau odo, kemudian odo lagi. Meski pekerjaan rumah aku lakukan pun, aku lakukan juga tidak ada akhirnya. Seperti itu ya. Contoh berikutnya, I hamburgeran mokoto to moko sipoyo. Meskipun hamburger ini kumakan pun ingin makan lagi. Jadi lebih menekankan, jadi makan, kepingin makan lagi. Walaupun sudah dimakan tapi pengen makan lagi. Ini untuk penekanan makna do tersebut. Jadi menggunakan pengulangan do seperti ini, dan juga bisa menggunakan amuri. Dan berikutnya untuk spesifikasi tentang do atau keterangan tentang do yang ketiga, ini masuk pada kata benda ya. Walaupun dulu sudah saya bahas tentang penggunaan do pada kata benda, tetapi yang dulu itu adalah khusus untuk kata benda. Tetapi yang untuk kali ini yaitu komplit, dan juga untuk kata benda juga. Yang di sini saya bahas sedikit untuk kata benda. Jadi untuk kata benda yang menggunakan do ini bisa ditulis dengan menggunakan rumus seperti ini. Kata benda plus iodo atau kata benda plus irado. Boleh ya, seperti ini ditambahkan kata benda plus irado atau iodo. Jadi contohnya untuk kata benda yang menggunakan do seperti ini ya. Contohnya Uri dosokuanen daren hakyo hakseng iodo iyong hasu ismnida. Perpustakaan kami, siswa sekolah lain pun juga bisa menggunakannya. Ini artinya sama ya, pun ataupun juga boleh. Jadi ini kata benda yaitu hakseng. Hakseng itu artinya siswa atau murid, ditambahkan iodo. Jadi hakseng iodo. Kita ulangi. Uri dosokuanen daren hakyo hakseng iodo iyong hasu ismnida. Perpustakaan kami, siswa sekolah lain pun juga bisa menggunakannya. Contoh yang berikutnya, Surel hanjanirado masya semyon onjon haji masyo. Jika kamu minum alkohol 1 gelas pun, maka jangan mengemudi. Ini ya, kata sulhanjan ini adalah kata benda, kemudian ditambahkan irado. Surel hanjanirado masya semyon onjon haji masyo. Jadi jika kamu minum alkohol 1 gelas pun, ini bisa kita artikan pun ya, sama ya. Maka jangan mengemudi. Unjon haji masyo. Maka jangan mengemudi. Ini untuk kata untuk do yang digunakan pada kata benda. Ini bisa dengan menggunakan rumus seperti ini ya. Kata benda iodo ataupun kata benda irado. Lalu untuk keterangan yang keempat tentang do, yaitu untuk penggunaan do ini memiliki arti yang sama dengan ketika menggunakan dorado. Jadi artinya meski begitu ya, sama artinya dengan menggunakan dorado. Jadi contohnya seperti ini. Amuri kwicanado harwe sebon iake mokoya hamnida. Tidak peduli seberapa malas kamu, harus tetap minum obat ini 3 kali sehari. Ya, ini yang menggunakan do ya, ini yang menggunakan do biasa.
Terus yang menggunakan dorado, amuri kuican dorado harue sebon iyakel mokoya hamnida. Meski malas pun, kan artinya sama ya. Jadi artinya itu sama saja, secara makna ini sama. Bisa kita artikan meskipun atau meski ya boleh. Meski malas pun, kamu harus minum obat ini 3 kali sehari. Jadi ini yang menggunakan dorado, ini sama halnya kita menggunakan do ya. Do ini sama dengan artinya secara makna ini bisa sama dengan menggunakan dorado. Jadi seperti itu, penggunaan do dan dorado ini bisa disamakan secara maknanya. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita memahami beberapa keterangan tentang do atau spesifikasi tentang do yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian untuk berikutnya kita akan berikan beberapa contoh kalimat yang menggunakan do. Bagaimana bentuk-bentuk kalimatnya? Langsung saja kita lihat berikut ini. Contoh-contoh kalimat yang menggunakan do, contohnya kita berikan beberapa contoh seperti ini ya. Yang pertama, Keke maredo harmonika mudroyo. Meskipun kamu bicara dengan keras, nenek tidak bisa mendengarnya. Ini menggunakan do, malhada menjadi maredo. Jadi bicara yang keras pun, nenek tidak bisa mendengarnya. Contoh yang kedua, Iyoshi mame droyo, bisa tuh saku sipoyo. Aku suka pakaian ini, mahal pun aku ingin membelinya. Contoh yang ketiga, Yusoro drodo ihe haji moteo. Meskipun aku mendengarkan berita, aku tidak bisa memahaminya. Kita berikan contoh lagi kalimat yang bentuk percakapan. Contoh yang pertama ada A dan B. A mengatakan, Sesikaji Myeongdong에 가야 해요. 택시를 탑시다. Kita harus pergi ke Myeongdong tiba jam 3. Mari naik taksi. B menjawab, 지금 2시 50분이에요. 택시를 타도 3시까지 못 가요. Sekarang jam 2:50. Meskipun naik taksi, kita tidak bisa pergi tiba jam 3. Contoh yang kedua, A mengatakan, 요즘 바빠서 아침을 못 먹어요. Karena akhir-akhir ini sibuk, aku tidak bisa sarapan. B mengatakan, 바빠도 아침 식사를 꼭 해야 해요. 아침 식사를 안 하면 건강에 안 좋아요. Meskipun kamu sibuk, harus tetap sarapan. Jika tidak sarapan, tidak baik untuk kesehatan. Nah teman-teman, demikianlah tadi pembahasan kita untuk kali ini, yaitu pembahasan tentang do. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit banyaknya bisa menambah pengetahuan untuk kita semua. Dan apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, mohon maaf. Akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.